Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 319. Oke lah, nggak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Di saat seluruh benua Dodi masih diliputi oleh euforia atas kebangkitan Xiaoyan, jauh di kedalaman markas dari aliansi bayangan, suasana yang sama sekali berbeda justru terjadi. Di dalam sebuah goa yang gelap gulita, sepasang mata yang berwarna merah tiba-tiba saja terbuka. Aura yang sangat mengerikan pun langsung memenuhi seluruh goa gelap ini. Sosok kurus berwajah pucat mengepalkan tinjunya, rantai-rantai besi yang telah mengikat seluruh tubuhnya bergetar dengan hebat, yang kemudian mengeluarkan suara gemeretak yang cukup memekakkan telinga. Dengan penuh amarah dia meraung, "Sialan, bagaimana mungkin kehendak dunia ini memilih orang lain?" Raungan itu mengguncang seluruh goa ini. Di ujung setiap rantai tergantung manusia dan juga berbagai binatang buas yang tubuhnya telah mengering. Energi kehidupan mereka perlahan diserap melalui tubuh sosok misterius yang terikat rantai itu. Namun dia masih belum merasa cukup. Tidak cukup. Aku membutuhkan lebih banyak kekuatan. Tiba-tiba dia mengangkat tangannya. Seorang anggota dari aliansi bayangan yang masih menggunakan topeng berwarna putih langsung terseret ke hadapannya. Orang itu bahkan tidak sempat berteriak dan detik berikutnya, bung! Tubuhnya pun meledak menjadi kabut merah. Sosok misterius itu menjulurkan lidahnya yang panjang, kemudian dia menjilat cairan merah yang telah membasahi wajahnya. Senyuman mengerikan perlahan muncul. "Xie Kong, siapapun yang kau pilih, aku akan tetap menjadi penguasa terkuat di dalam benua ini." Tak seorang pun menyadari bahwa aliansi bayangan ternyata masih menyembunyikan keberadaan yang jauh lebih mengerikan daripada yang pernah dibayangkan. Sementara itu, di atas halaman dari klan Xiaoyan perlahan membuka kedua telapak tangannya. Dia memandang tubuhnya sendiri dengan tatapan mata tidak percaya. Energi yang ada di dalam meridiannya pun mengalir bagaikan lautan yang tak bertepi. Dia kemudian mengepalkan tinjunya perlahan. Pung! Udara di tempat sekitarnya pun langsung meledak hanya karena tekanan dari genggaman tangannya itu. Xiaoyan tersenyum lebar. "Aku benar-benar telah mencapai tahap menengah bintang 8 Dodi." Xiaoyan sendiri masih sulit mempercayai hal ini. Beberapa saat yang lalu dia nyaris kehilangan nyawanya, tetapi sekarang kekuatannya justru melampaui seluruh perkiraannya. Namun senyuman itu perlahan memudar. Tatapan matanya kemudian beralih pada langit yang jauh, ke arah tempat dari kapal raksasa rumah hantu menghilang. Dengan suara lirih, Xiaoyan berkata, "Sun semoga senior Tian Shangwang benar-benar bisa melindungi dirimu." Kemudian Xiaoyan menepuk dahinya sendiri. Wajahnya berubah cemas. "Astaga, aku bahkan belum sempat bertanya, anak kita laki-laki atau perempuan?" Dia menghela napas yang panjang. "Aku juga belum sempat menyiapkan namanya." Mengingat hal itu, Xiaoyan hanya bisa tersenyum pahit. Masih banyak hal yang ingin dia katakan kepada Sun namun semuanya berakhir begitu cepat. Saat itulah lelaki tua misterius yang merupakan dewa penjaga dari benua Dodi ini, yang sejak tadi berdiri di sampingnya, tiba-tiba berbicara. "Nah, apakah kau ingin mengetahui alasan sebenarnya kenapa benua Dodi jatuh menjadi seperti sekarang?" Xiaoyan langsung menganggukkan kepalanya. Seketika lelaki tua misterius itu mengibaskan lengan bajunya. Dunia yang ada di sekitar mereka pun berubah. Langit dan bumi berputar. Dalam sekejap Xiaoyan mendapati dirinya di sebuah benua Dodi yang sama sekali berbeda. Kota-kota menjulang tinggi hingga menembus awan. Energi langit dan bumi yang begitu melimpah. Aura dari para kultivator yang berlalu lalang, bahkan banyak yang jauh melampaui dirinya. Xiaoyan menahan nafas. Ini adalah benua Dodi sebelum bencana kuno datang. Lelaki tua misterius itu pun menganggukkan kepalanya. Ini adalah masa ketika benua Dodi berada di puncak kejayaannya. Belum sempat Xiaoyan mencerna semuanya, langit tiba-tiba berubah menjadi warna merah. Jutaan sosok langsung memenuhi angkasa.
Para ahli di dalam benua Dodi langsung berdiri dengan senjata masing-masing. Sebagian ada yang menunggang naga, sebagian lagi memimpin pasukan raksasa. Tatapan mata mereka penuh dengan tekad, namun dari balik awan berwarna merah, makhluk-makhluk mengerikan mulai bermunculan. Tubuh mereka berwarna merah, wajah mereka penuh keganasan, jumlahnya tidak terhitung. Tanpa sepatah kata apapun, perang pun langsung pecah. Ledakan demi ledakan mengguncang langit dan bumi. Cairan merah membasahi tempat ini. Satu demi satu ahli benua Dodi pun gugur, namun tak seorang pun mundur. Mereka terus bertempur, terus melawan demi melindungi tanah kelahiran mereka semuanya. Menyaksikan pemandangan seperti itu, mata Zhou-Yan perlahan memerah, dadanya terasa sesak. Dia menyaksikan sendiri bagaimana para pendahulu mempertahankan dunia ini hingga titik darah penghabisan. Dengan suara bergetar dia bertanya, "Senior, apakah ini yang disebut bencana langit dan bumi?" Lelaki tua itu menganggukkan kepalanya perlahan. Tatapan matanya kemudian penuh kesedihan. "Iya, dan kami kalah di dalam perang saat itu." Zhou-Yan menghela napas panjang, sementara lelaki tua ini melanjutkan kata-katanya. "Musuh yang telah menyerang benua Dodi ini berasal dari alam Dewa Darah. Mereka takut jika benua Dodi akan tumbuh menjadi alam tingkat menengah yang mampu mengancam kedudukan mereka." Zhou-Yan mengepalkan kedua tinjunya. "Jadi, benua Dodi dihancurkan hanya karena mereka ketakutan?" Lelaki tua misterius menganggukkan kepalanya. "Di dunia yang lebih tinggi, hukum yang berlaku hanyalah satu, yang kuat akan memangsa yang lemah." Mendengarkan jawaban seperti itu, api di dalam pandangan mata Zhou-Yan kembali berkobar. Kini dia akhirnya memahami satu kenyataan. Musuh yang menunggunya bukan hanya Balai Pil, bukan hanya aliansi bayangan, melainkan sebuah dunia yang jauh lebih besar. Dunia yang pernah menghancurkan kejayaan dari benua Dodi. Dan sejak saat itulah Zhou-Yan bersumpah dalam hati bahwa suatu hari nanti dia akan membawa benua Dodi kembali berdiri di puncak kejayaan. Zhou-Yan masih berdiri terpaku di tengah dunia ilusi yang diciptakan oleh lelaki tua misterius. Pemandangan perang kuno yang baru saja dia saksikan terus terbayang di dalam benak dari seorang Zhou-Yan. Darah yang telah membasahi langit, para leluhur yang telah gugur demi melindungi tanah air mereka, dan juga kenyataan bahwa benua Dodi pernah menjadi salah satu dunia terkuat sebelum dihancurkan oleh kekuatan dari alam Dewa Darah. Dengan suara pelan, Zhou-Yan akhirnya bertanya, "Senior, kenapa Anda menceritakan semua ini padaku?" Lelaki tua misterius menatap Zhou-Yan dengan sorot mata yang tenang, tetapi di balik ketenangan itu tersimpan kesedihan yang cukup mendalam. Dia pun menjawab perlahan, "Karena kehendak dari dunia ini telah memilihmu." Zhou-Yan mengernyitkan dahinya. "Memilihku?" Lelaki tua misterius menganggukkan kepalanya. "Iya, nak, aku hanyalah seorang penjaga dari benua ini, dan tugasku adalah menyampaikan semua kebenaran kepada orang yang telah dipilih oleh kehendak dari benua Dodi." Lelaki tua misterius mengangkat tangannya, lalu dia menunjuk ke arah langit yang luas. Benua Dodi kini berada di ambang kehancuran. Setelah kekalahan besar di masa lalu, dunia ini terus melemah. Jika keadaan ini terus berlanjut, cepat atau lambat, akan ada dunia lain yang datang untuk mengambil alih segalanya. Mendengarkan penjelasan seperti itu, wajah dari Zhou-Yan pun berubah serius. Dia menarik nafas panjang sebelum akhirnya mengatakan, "Tetapi kenapa harus aku? Aku hanyalah seorang yang berada di bintang 8 Dodi. Di dalam benua Dodi ini masih ada para leluhur yang berada di bintang 9 Dodi yang jauh lebih kuat daripada diriku." Lelaki tua misterius itu hanya tersenyum tipis. Kemudian dia mengangkat satu jari. Api surgawi milik Zhou-Yan tiba-tiba muncul dengan sendirinya dan menari di ujung jarinya. Pemandangan seperti ini membuat Zhou-Yan terkejut. Tanpa izin, api surgawinya sama sekali tidak melawan. Lelaki tua misterius itu kemudian berkata, "Bintang 9 Dodi memang kuat, tetapi mereka tetaplah Dodi. Yang dibutuhkan dunia ini bukan sekedar orang yang kuat, melainkan seseorang yang mampu melangkah lebih jauh. Kau telah memahami Dao. Kau adalah orang pertama setelah bencana besar
yang benar-benar berhasil melakukan hal ini. Dan itulah sebabnya kehendak dari dunia ini telah memilih dirimu. Apakah kau tahu wujud dari kehendak itu? Souyen pun menganggukkan kepalanya dan berkata, naga perak raksasa adalah kehendak dari benua Dodi. Lelaki tua misterius menganggukkan kepalanya. Kemudian jantung dari Souyen pun berdegup semakin kencang. Dia merasa seolah seluruh rahasia yang selama ini disembunyikan telah diketahui oleh lelaki tua misterius. Dengan suara pelan, dia berkata, tapi senior, meskipun kehendak itu telah memilihku, tapi aku masih terlalu lemah. Bayangan naga petir berwarna perak raksasa saat akan menembus bintang 8 Dodi kembali terlintas di dalam benak Souyen. Dia hampir mati hanya untuk mencapai tahap itu. Bagaimana mungkin dia bisa menghadapi musuh yang bahkan jauh lebih kuat daripada seorang Dodi? Lelaki tua misterius tersenyum sambil mengatakan, rumah ini, dunia ini telah mengorbankan terlalu banyak hal demi melindungi seluruh makhluk hidup. Dia selalu ingin membalas dendam, padahal takdirnya adalah melindungi. Ucapan sederhana itu membuat Souyen terdiam. Tanpa sadar dia kembali melihat bayangan para leluhur yang telah gugur di medan pertempuran saat itu. Akhirnya Souyen pun memahami satu hal. Menjadi kuat bukan hanya demi mengejar kekuasaan, tetapi demi melindungi orang-orang yang dicintai. Dia teringat pada ayahnya, dia teringat kepada Sun Er, dia teringat kepada anak yang berada di dalam kandungan Sun Er yang bahkan belum sempat diberi nama. Perlahan kedua tangan Souyen mengepal. Senior, kalau begitu apakah kita masih memiliki peluang untuk melawan alam Dewa Darah? Lelaki tua misterius terdiam cukup lama, kemudian menggelengkan kepalanya perlahan. Tidak ada. Jawaban singkat itu membuat suasana mendadak sunyi, dan kemudian dia kembali berkata, saat ini benua Dodi bahkan tidak memiliki satupun orang yang berada di tahap Dosian. Sedangkan alam Dewa Darah, mereka telah dipenuhi oleh para Dosian. Bahkan ada makhluk yang jauh lebih kuat daripada Dosian ini. Souyen benar-benar terdiam. Dia baru menyadari betapa kecilnya dia. Dan selama ini dia mengira bahwa Balai Pil adalah musuh terbesar yang harus dihadapi. Namun ternyata musuh sesungguhnya berada di dunia yang sama sekali berbeda. Melihat ekspresi dari seorang Souyen, lelaki tua misterius tersenyum kecil. Tidak perlu terburu-buru. Masih ada waktu dan kau masih bisa berkembang. Dan jika kehendak dunia memilihmu, berarti dia percaya bahwa suatu hari nanti kau mampu mencapainya. Mendengarkan hal itu, Souyen menarik nafas panjang. Rasa takut di dalam hatinya perlahan berubah menjadi sebuah tekad. Dia menganggukkan kepalanya mantap. Apapun yang terjadi, aku akan mencoba. Benua Dodi adalah rumahku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menghancurkannya. Mendengarkan jawaban itu, senyuman di wajah dari lelaki tua misterius akhirnya muncul. Tubuhnya mulai memudar. Dan sebelum dia benar-benar menghilang, Souyen buru-buru bertanya, senior, siapakah nama Anda? Lelaki tua misterius tertawa kecil. Kebetulan, aku juga orang bermarga Xiao. Dia tersenyum penuh arti. Panggil saja aku Tetua Xiaoling. Begitu kalimat ini selesai, seluruh dunia ilusi pun runtuh. Pemandangan kembali seperti semula. Namun sebelum Souyen sempat berbicara, Tetua Xiaoling sudah kembali terdengar dari kejauhan. Hei bocah, jangan pernah memanggil nama lengkapku secara sembarangan ya. Souyen langsung tersenyum. Dia buru-buru menangkupkan kedua tangannya sambil berkata pelan, junior mengerti. Kemudian Souyen pun mendongak ke arah langit. Tatapan matanya kini penuh dengan keyakinan. Masih banyak jalan yang harus ditempuh. Masih banyak musuh yang harus dihadapi. Namun sebelum memikirkan perang melawan dunia lain, masih ada satu urusan yang harus diselesaikan. Souyen mengepalkan tinjunya erat-erat dengan sorot mata yang dipenuhi niat amarah. Dia berkata pelan, Balai Pil, sudah waktunya kita mengakhiri semua dendam ini. Dan untuk pertama kalinya semenjak Souyen mencapai tahap menengah bintang 8 Dodi, seluruh tekad Souyen kini hanya tertuju pada satu tujuan, menghancurkan Balai Pil sebelum langkah menuju pertempuran yang jauh lebih besar.
Setelah percakapannya dengan tetua Xiaoling berakhir, tatapan mata Xiaoyan perlahan kembali fokus pada dunia nyata ini, dan baginya Balai Pil bukan lagi sekedar musuh pribadi. Selama organisasi itu masih berdiri, maka klan Xiao akan terus hidup di dalam ancaman. Dia tidak akan membiarkan orang-orang yang dicintainya kembali berada di dalam bahaya. Saat Xiaoyan mengangkat kepalanya, awan petir di langit mulai menghilang. Kilatan cahaya yang telah memenuhi angkasa perlahan memudar. Dari kejauhan beberapa sosok melesat turun dari langit. Mereka adalah King Mu'er, Long Yi, Xiaozan, Feng Bao, bayangan ungu yang baru saja menyelesaikan kesengsaraan kaisar mereka. Masing-masing memancarkan aura yang jauh lebih kuat jika dibandingkan sebelumnya, dan semuanya telah berhasil menembus bintang 7 Dodi. Belum sempat Xiaoyan menyapa mereka, King Mu'er tiba-tiba melihatnya. Matanya langsung berbinar, senyuman cerah menghiasi wajah cantiknya. Tanpa memperdulikan siapapun yang ada di tempat sekeliling, King Mu'er pun langsung berlari. Kakak Xiaoyan, dalam sekejap dia pun memeluk Xiaoyan erat-erat. Aku sangat merindukanmu. Xiaoyan sempat terpaku, namun beberapa detik kemudian senyuman hangat muncul di wajahnya. Dia membalas pelukan itu sambil mengusap lembut rambut dari King Mu'er. Namun tak lama kemudian Xiaoyan berdehem pelan, wajahnya mulai memerah. Mu'er, banyak orang melihat kita. Barulah King Mu'er menyadari bahwa seluruh orang dari klan Xiao sedang memandangi mereka yang sedang berpelukan. Wajah dari gadis cantik itu seketika memerah. Dia menjulurkan lidah dengan malu-malu, lalu perlahan melepaskan pelukannya. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Kemudian dia menepuk kepala dari King Mu'er. Hebat, kau benar-benar berhasil mencapai bintang 7 Dodi. Mendengarkan pujian itu, King Mu'er pun tersenyum bangga. Tak lama kemudian Xiaozan, Long Yi, Feng Bao, bayangan ungu juga ikut menghampiri. Mereka memberikan hormat kepada Xiaoyan, tuan muda Xiaoyan. Tatapan mata Xiaoyan menyapu satu persatu wajah mereka, dan dia merasakan aura yang kini jauh lebih kuat. Senyum Xiaoyan pun melebar. Bagus, kalian semuanya tidak mengecewakan diriku. Long Yi kemudian juga melangkah maju dengan wajah penuh kekhawatiran. Dia bertanya, ayah, apakah ayah baik-baik saja? Mendengarkan sapaan itu, Xiaoyan tersenyum hangat. Dia menepuk bahu dari Long Yi. Ayah tidak apa-apa. Bagaimana dengan racun yang ada di dalam tubuhmu? Long Yi langsung menganggukkan kepalanya penuh semangat. Racun itu sudah hilang sepenuhnya, dan sekarang aku benar-benar menjadi bintang 7 Dodi. Tawa kecil pun pecah di antara mereka. Namun ekspresi Xiaoyan perlahan berubah serius. Senyumnya menghilang, dan dia memandang semua rekannya satu persatu. Aku punya kabar buruk. Mari kita masuk ke dalam aula utama terlebih dahulu. Nada bicara Xiaoyan membuat semua orang langsung memahami bahwa situasi yang mereka hadapi jauh dari kata sederhana. Mereka segera mengikuti Xiaoyan memasuki istana dari keluarga Xiao ini. Sementara itu di luar dari halaman klan Xiao, semangat para anggota sedang membara. Mereka saling berbicara dengan penuh keyakinan. Tuan muda Xiaoyan pasti sudah mencapai bintang 8 Dodi. Kalau begitu Balai Pil tidak akan mampu menandingi kita lagi. Bahkan 4 pengikut beliau kini sudah berada di bintang 7 Dodi. Dan sekarang giliran dari klan Xiao ini yang akan menang. Untuk pertama kalinya semenjak ancaman dari Balai Pil muncul, moral dari seluruh anggota klan Xiao benar-benar bangkit. Mereka tak lagi penuh ketakutan. Yang ada hanyalah sebuah keyakinan. Namun tidak semua orang yang berada di luar halaman klan Xiao ikut bergembira. Di balik bayangan pohon, beberapa sosok berpakaian hitam secara diam-diam memperhatikan segalanya. Tatapan mata mereka penuh keterkejutan. Salah satu dari mereka kemudian berkata dengan suara pelan, ini buruk. Kekuatan dari klan Xiao meningkat terlalu cepat. Orang yang lainnya pun menganggukkan kepalanya. 4 orang berhasil menembus Dodi bintang 7 sekaligus. Dan aura Xiaoyan, aku sama sekali tak bisa mengukurnya. Pemimpin dari orang ini kemudian berkata, kita tidak boleh menunda lagi. Kita harus segera memberikan laporan pada pemimpin Balai Pil. Mereka yang bersembunyi di balik pepohonan itu ternyata adalah mata-mata yang telah dikirimkan oleh Balai Pil untuk terus mengawasi halaman klan Xiao ini. Dalam sekejap, mereka pun langsung menghilang dalam kegelapan. Dan seluruh informasi yang baru saja mereka lihat akan segera
disampaikan kembali kepada Dan Dacheng yang merupakan pemimpin Balai Pil. Kita berpindah ke dalam istana utama dari klan Xiao. Seluruh tokoh penting dari klan Xiao telah berkumpul di dalam tempat ini. King Haoran, para ketua dari klan Xiao, King Mu'er, Long Yi, Xiao Shan, bayangan ungu Feng Bao, semuanya duduk dengan wajah serius. Suasana yang tadinya hangat berubah menjadi ketegangan. Zhou Yan memandang mereka satu persatu, kemudian dia mulai membuka pembicaraan. Selama kalian berkultivasi, banyak hal telah terjadi di dalam klan Xiao, dan sekarang sudah waktunya kalian mengetahui segalanya. Tak ada lagi senyuman di wajah siapapun, karena mereka tahu rapat ini bukan sekedar pertemuan biasa, melainkan awal dari persiapan perang yang akan menentukan hidup dan mati klan Xiao. Dan di saat yang sama, jauh di dalam Balai Pil, Dan Dacheng juga sedang menyusun langkah pertama untuk memusnahkan klan Xiao. Perang besar tinggal menunggu siapa yang bergerak terlebih dahulu. Kembali ke dalam istana utama dari klan Xiao, Zhou Yan menarik napas panjang sebelum akhirnya dia berkata, Balai Pil telah menyatakan perang terhadap klan Xiao kita. Begitu kalimat ini diucapkan, ekspresi wajah semua orang langsung berubah. Xiao Shan mengepalkan tinjunya, Long Yi mengernyitkan dahinya. King Mu'er langsung berdiri dari tempat duduknya dengan penuh amarah. Telapak tangannya memukul meja di hadapannya. Keterlaluan! Apakah mereka benar-benar mengira klan Xiao ini mudah ditindas? Mata dari King Mu'er penuh dengan kobaran semangat. Jangan khawatir kakak Zhou Yan. Jika Balai Pil ingin berperang, maka klan Iblis Darah akan berdiri di pihakmu. Dan kami akan bertarung sampai akhir. Mendengarkan ucapan dari King Mu'er, Zhou Yan hanya tersenyum tipis. Belum sempat menjawab, King Haoran pun segera berdeham. Mu'er, duduk dulu. Biarkan Zhou Yan menyelesaikan penjelasannya. King Mu'er segera menggembungkan pipinya karena kesal. Namun akhirnya dia duduk kembali sambil tetap menatap Zhou Yan dengan penuh semangat. Melihat suasana mulai tenang, Zhou Yan mengalihkan pandangannya kepada Jing Wuchen. Wuchen, bagaimanakah perkembangan informasi dari Balai Pil? Jing Wuchen segera berdiri. Dia mengeluarkan sebuah lempengan giok berisi laporan yang telah disusun selama beberapa hari terakhir. Dengan nada tenang, dia mulai melakukan penjelasan. Tuan Muda Zhou Yan, ada satu kabar penting. Dan Dacheng juga telah berhasil menembus Dodi Bintang 8. Suasana di dalam istana ini pun langsung sunyi. Beberapa tetua saling berpandangan, namun Zhou Yan justru tetap tenang. Dia menganggukkan kepalanya pelan. Aku sudah menduganya. Dia memang telah lama berada di puncak bintang 7 Dodi. Cepat atau lambat dia pasti akan menembus bintang 8 Dodi. King Haoran memperhatikan Zhou Yan dengan seksama. Dia menyadari bahwa Zhou Yan sama sekali tidak terlihat khawatir. Justru kepercayaan dirinya semakin kuat. Melihat semua orang masih tegang, Zhou Yan tersenyum tipis. Kalian semuanya tidak perlu cemas. Dan Dacheng baru mencapai tahap awal bintang 8 Dodi. Dia belum cukup kuat untuk mengancam diriku. Ucapan itu membuat suasana di dalam tempat ini menjadi sedikit rileks. Bukan karena mereka meremehkan Dan Dacheng, tetapi karena mereka percaya kepada Zhou Yan. Pada saat itu King Yuntian tiba-tiba bertanya, Zhou Yan, sebenarnya kekuatanmu sekarang sudah mencapai tahap apa? Pertanyaan itu langsung membuat semua orang di dalam tempat ini terdiam. Mata mereka tertuju pada Zhou Yan. Bahkan King Mu'er ikut menahan nafas. Zhou Yan hanya menggaruk kepalanya sambil tersenyum kecil. Sebenarnya aku juga sudah mencapai bintang 8 Dodi. Beberapa orang langsung berdiri dari kursinya. Apa? Xiao Shan hampir berteriak, Tuan Muda Zhou Yan, jangan bilang selama kami berkultivasi, kau juga diam-diam sudah menjadi bintang 8 Dodi. Long Yi ikut tersenyum bangga. Sementara King Mu'er memandang Zhou Yan tanpa berkedip. Matanya mulai berkaca-kaca. Dengan suara lirih dia bertanya, kakak Zhou Yan, jadi kau benar-benar berhasil mencapai bintang 8 Dodi? Zhou Yan menoleh padanya. Tatapan mata dari keduanya saling bertemu. Lalu Zhou Yan menganggukkan kepalanya perlahan. Sebuah senyuman lembut muncul di wajahnya. Tanpa mengucapkan banyak kata, King Mu'er sudah memahami jawabannya. Dulu, mereka pernah membuat sebuah janji. Ketika Zhou Yan berhasil menembus bintang 8 Dodi, maka mereka akan mengadakan pernikahan besar. Memikirkan hal itu, wajah dari King Mu'er memerah. Namun dia segera menenangkan dirinya dan dia sadar bahwa sekarang bukan waktunya untuk memikirkan pernikahan. Perang sudah berada di depan mata. Feng Bao kemudian tersenyum pahit. Tuan Muda Zhou Yan, kalau Anda terus berkembang secepat ini, bagaimana caranya kami bisa mengejar dirimu?
Ucapan itu membuat Zhou Yan terdiam sejenak. Dia memandang seluruh sahabatnya ini, orang-orang yang telah bertarung bersamanya semenjak Zhou Yan masih lemah. Kemudian dia tersenyum hangat. Kalau begitu, aku akan berjalan lebih pelan. Semua orang hanya tertawa kecil. Meski mereka tahu ucapan itu hanyalah sebuah candaan, karena mereka semuanya mengerti Zhou Yan tak boleh berhenti. Jika berhenti berkembang, maka tidak ada lagi yang bisa melindungi siapapun. Setelah suasana kembali tenang, Jing Wuchen melanjutkan laporannya. Dia membuka lembaran giok berikutnya. Balai Pil. Mereka memiliki sekitar 100.000 anggota. Di antaranya terdapat sekitar 20.000 orang Dodi bintang 5. Ucapan itu langsung membuat beberapa tetua menarik nafas. Namun Jing Wuchen belum selesai dengan laporannya. Selain itu, mereka juga memiliki sekitar 500 orang yang berada di bintang 7 Dodi. Suasana kembali tegang. Zhou Yan menganggukkan kepalanya pelan. Jumlah itu sudah cukup untuk menjadi kekuatan super di dalam benua Dodi. Namun kalimat berikutnya jauh lebih mengejutkan. Jing Wuchen menatap Zhou Yan sebelum akhirnya berkata, "Dan berdasarkan penyelidikan kami, selain Dan Daceng, Balai Pil masih menyembunyikan 4 ahli yang berada di bintang 8 Dodi." Semua orang di dalam tempat ini langsung membeku. Feng Bao berdiri dengan wajah pucat. Berarti Balai Pil sekarang memiliki 5 orang bintang 8 Dodi. Zhou Yan perlahan mengepalkan tinjunya. Tatapan matanya berubah tajam. Dia tahu perang ini tidak akan mudah, tetapi dia juga sudah mengetahui satu hal. Selama Balai Pil belum memiliki bintang 9 Dodi, maka mereka masih bisa dikalahkan. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah orang-orang dari Balai Pil masih memiliki kartu traf cadangan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Koprol Sob.